Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6711 sampai bab 6720. Kata-kata tenang Charlie segera menimbulkan gelombang di antara kerumunan. Sevan Yendel baru saja memberitahu mereka tentang pertukaran darah besar-besaran. Pada saat ini, semua orang sangat membenci perkumpulan penghancuran King. Tiba-tiba, orang asing muncul dan berkata bahwa mereka akan diberi kesempatan untuk melarikan diri dari kendali perkumpulan penghancuran King. Kecuali Sevan. Wajah semua orang penuh rasa tidak percaya. Bagaimanapun, melarikan diri dari kendali perkumpulan penghancuran King lebih dari sekedar melarikan diri dari sini. Yang paling penting adalah racun aneh di tubuh setiap orang harus dihilangkan. Jika tidak, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka pasti akan mati dengan kejam dalam beberapa hari. Pada saat ini, Sevan berkata, "Tuan-tuan, alasan mengapa saya memanggil kalian semua adalah untuk membicarakan rencana besar dengan pria ini. Dia pergi jauh ke tempat ini terlepas dari bahayanya dan ingin membawa kita semua menjauh dari ini bersama dengan tentara mati. Dan dia juga akan menghilangkan racun aneh dari tubuh kita. Dengan cara ini, kita tidak akan lagi diperbudak oleh perkumpulan penghancuran King, apalagi dipisahkan dari keluarga kita." Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menjadi bersemangat. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan lantang, "Komandan Yendel, semua saudara telah mengikuti Anda sepanjang jalan. Selama Anda mengucapkan ucapan, saya, Jivan, akan mematuhi Anda tanpa syarat apapun yang Anda lakukan." Orang lain juga berkata, "Komandan Yendel, selama Anda dapat menjaga keamanan keluarga kami tidak akan ragu meskipun itu membuat saya, Zilan, sengsara." Saat semua orang mengutarakan pendapatnya, Charlie juga dapat melihat bahwa para penjaga heroik ini tidak peduli dengan hidup atau mati mereka sendiri. Hampir semua dari mereka hanya peduli pada keluarga mereka. Melihat semua orang telah mengungkapkan sikapnya, Sevan segera berkata kepada Charlie, "Tuan, mulai sekarang, saya dan semua saudara akan mematuhi perintah Anda." Semua orang langsung berkata serempak. Semuanya mengikuti perintah Tuan. Charlie mengangguk dan berkata, "Nama saya Charlie Wade. Anda bisa memanggil saya Tuan Wade. Karena dalam 3 hari pertukaran darah besar-besaran akan segera dimulai. Kita harus memindahkan semua orang dari sini dengan tertib dalam 3 hari. Karena tempat ini akan terus beroperasi dan terus menyediakan fosfat jadi untuk mole trading. Jadi selanjutnya, semua pengawal kavaleri yang bertanggung jawab atas produksi harus bekerja dengan kapasitas penuh untuk mempercepat produksi di sini. Pada saat yang sama, pertama-tama saya akan mengevakuasi semua tentara mati dan keluarganya. Kemudian mengevakuasi semua keluarga pengawal kavaleri. Pengawal kavaleri akan menjadi yang terakhir melakukan evakuasi. Yang terpenting adalah kerja sama semua orang. Sehingga memerlukan pembagian kerja yang wajar dari Komandan Yendel dan kerja sama penuh dari semua orang di sini." Setelah itu, Charlie mengeluarkan pil peremajaan dan pil penguat. Lalu mengambil ukuran air minum dari sudut ruang konferensi. Dia mengambil sedikit dari kedua pil tersebut, lalu memasukkannya ke dalam air. Lalu berkata kepada Reina yang berada di dekatnya, "Bawakan aku gelas air." Reina segera berbalik dan mengambil beberapa cangkir air sekali pakai. Charlie menuangkan air minum yang dicampur dengan ramuan ke dalam cangkir masing-masing. Hanya setengah cangkir yang dituangkan ke dalam setiap cangkir air. "Minum air ini. Racun dalam tubuh kalian akan hilang." Semua orang mengedarkan cangkir air dengan ragu dan meminum semuanya di bawah kepemimpinan Sevan. Segera setelah itu, semua orang segera merasakan bahwa racun tajam dan aneh yang bercampur dengan energi di dalam tubuh dengan cepat hancur dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, ada energi yang melonjak dan alami. Sebenarnya, racun yang disiapkan Victoria untuk tentara mati dan pengawal kavaleri adalah campuran energi sejati dan energi spiritual yang tidak terkendali. Dengan energi sejati memberikan sebagian besar dan hanya sejumlah kecil energi spiritual yang tercampur. Ketika campuran energi sejati dan energi spiritual ini ada di dalam tubuh mereka,
Hal itu dapat meningkatkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Tetapi energi sejati itu sendiri juga merupakan lahir waktu. Jika penawarnya tidak dapat diambil tepat waktu, energi sebenarnya akan menyerang meridian mereka dan organ dalam mereka akan mati seketika. Ramuan Charlie mengandung ki murni dan sedikit energi spiritual. Setelah meminumnya, keduanya akan bekerja sama pada ki yang tidak terkendali, menghancurkannya sepenuhnya. Energi yang tak terkendali itu sudah lama menjadi rantai yang memenjarakan jiwa dan raga mereka. Mereka bisa merasakan keberadaan ikatan itu sepanjang waktu. Sehingga ketika perbudakan itu seketika runtuh, mereka langsung menyadari bahwa perbudakan yang sudah ada di dalam tubuh sejak lahir itu akhirnya menghilang sepenuhnya pada saat ini. Untuk saat ini, semua orang sangat gembira. Bahkan banyak orang yang peluk dan menangis. Mereka dan nenek moyang mereka memiliki keinginan terbesar dalam hidup mereka untuk mematahkan ikatan ini. Sangat memalukan karena racun tersebut bercampur dengan sedikit energi spiritual. Petarung seperti mereka tidak dapat memecahkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan menggunakan energi spiritual yang lebih kuat racun tersebut dapat diimbangi. Meskipun kekuatan Charlie jauh lebih rendah daripada Victoria, jumlah orang yang perlu mengendalikan Victoria terlalu besar. Untuk menghemat energi spiritual, dia hanya meninggalkan sejumlah kecil energi spiritual di tubuh para ksatria dan tentara mati. Bagi Charlie, mendetoksifikasi mereka tidaklah terlalu sulit. Sevan sangat bersemangat. Awalnya dia sedikit ragu apakah Charlie bisa mendetoksifikasi mereka. Tapi sekarang setelah pengalaman pribadinya, dia tidak khawatir sama sekali. Jadi, dia memimpin dan berjalan ke arah Charlie, berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya dan berkata, kebaikan besar Tuan Wade tidak akan dicapai oleh bawahannya. Yang lainnya segera melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Charlie berkata, waktunya hampir habis. Silakan manfaatkan waktu dan pimpin anak buahmu untuk mempercepat produksi. Komandan Yendel akan ikut denganku untuk membahas tentara mati di sini. Sevan segera berkata, baik Tuan Wade. Setelah itu, dia berkata kepada yang lain, beritahu saudara-saudara. Lakukan yang terbaik untuk menambang dan memproduksi. Kinsley, pindahkan semua saudara dari batalion ketiga ke area penambangan untuk mendukung batalion pertama dalam penambangan. Lalu bantu batalion kedua dengan produksi. Kinsley dan Zilan yang baru saja menyatakan kesetiaannya kepada Charlie, adalah pasukan nomor 1 dari batalion ketiga. Di Duke Mining, batalion ketiga terutama bertanggung jawab untuk mendukung pekerjaan seperti keamanan, transportasi, bongkar muat, dan pemeliharaan. Pasukan dan kudanya fleksibel dan mobile. Belakangan ini, tenaga kerjanya terutama membangun menara pengawas di area pertambangan dan memasang peralatan pemantauan selanjutnya. Namun, semua tugas tersebut dapat dihentikan sepenuhnya sekarang, sehingga dia dapat mengalokasikan energi untuk mendukung area penambangan. Jika semua orang meningkatkan intensitas pekerjaannya, pekerjaan penambangan dalam 3 hari ke depan dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Dengan begitu, dalam 24 jam ke depan, mereka bisa fokus pada produksi kilang. Asalkan kilang tersebut dapat menghasilkan lebih banyak energi dalam 48 jam ke depan. Jika semua kapasitas produksi diproduksi dalam 3 hari ke depan, sebagian besar kavaleri dapat ditarik lusa. Hanya menyisakan Zilan dengan tim bongkar muat untuk memuat mobil fosfat terakhir dan menyelesaikan docking dengan kereta api nasional Maroko. Kinsley segera berkata, Komandan Yendel, jangan khawatir. Bawahan secara pribadi akan memimpin saudara-saudara dari batalion ketiga ke area penambangan untuk memberikan dukungan. Sevan mengangguk dan berkata dengan lantang, mulai sekarang, semua saudara harus bersatu dan berusaha menguasai tenaga. Apakah keluarga kita dan generasi mendatang dapat lolos dari nasib penjara ratusan tahun tergantung pada 3 hari ke depan. Ketika semua pengawal kavaleri mulai bekerja lembur untuk menambang dan memproduksi, Charlie membawa Reina, dan di bawah kepemimpinan Sevan. Mereka menambang bawah tanah tempat ribuan tentara mati dan keluarga mereka dipenjarakan. Tambang bawah tanah ini memiliki total 3 lubang ventilasi. Desain aslinya adalah 2 generator yang digunakan untuk menambang dan menghasilkan fosfat ke permukaan. Satu lagi khusus digunakan untuk ventilasi seluruh tambang bawah tanah. Sekarang, seluruh lubang ventilasi di tambang telah ditutup dengan pagar besi setebal lengan. Mengalir hanya mensirkulasikan yang memungkinkan dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Selain itu, 2 pintu keluar tambang yang awalnya dirancang untuk mengangkut fosfat semuanya diblokir rapat dengan gerbang besi yang berat.
Pengawal kavaleri batalion ketiga telah mendedikasikan personel untuk menjaga di sini. Kendali lift juga berada di tangan pengawal kavaleri. Di dalam, dengan pintu tertutup dan lift tertutup, mustahil bagi tentara mati di bawah untuk melarikan diri. Terlebih lagi, meskipun satu sama dengan kompensasi dan yang lainnya setara dengan penjaga penjara, nasib keduanya sebenarnya sama. Tentara mati tidak bisa meninggalkan tambang tanpa izin. Sedangkan para ksatria hanya memiliki radius beberapa kilometer lebih pergerakan dari mereka. Dibatasi oleh area pertambangan Duke Mining. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan ikatan ini sesuka hati. Oleh karena itu, tentara mati tidak akan berusaha melarikan diri sama sekali. Karena percuma saja melarikan diri. Begitu obat penawarnya habis, mereka pasti akan mati. Ketika mereka bertiga sampai di pintu masuk, Sevan berkata langsung kepada ksatria penjaga yang menjaga tempat itu. Buka lift, kami harus turun. Pengawal kavaleri mematuhi perintahnya dan tentu saja tidak berani mengabaikannya. Dia segera membuka pintu dan mengirimkan listrik ke lift. Lampu di dalam lift menyala. Sevan segera berkata kepada Charlie dan Reina. Tuan Wade, Nona Reina, silakan. Charlie mengangguk dan memasuki lift terlebih dahulu. Diikuti oleh Reina. Sevan masuk terakhir. Dan kemudian menekan sinyalnya. Ksatria itu segera memulai pengangkatan dan dengan cepat turun ke dasar tambang. Saat turun dengan cepat, Sevan bertanya kepada Charlie. Tuan Wade, apakah Anda perlu memanggil semua tentara mati dan keluarga mereka nanti? Charlie berkata, pertama, panggil para pemimpin tentara mati di semua tingkatan. Saya akan menjelaskan masalah kepada mereka terlebih dahulu. Kemudian meminta mereka untuk memanggil semua orang dan meminta mereka menjelaskannya secara langsung kepada atasan dan anggota keluarga mereka. Ini juga akan lebih meyakinkan. Saya tidak punya waktu untuk mendetoksifikasi semua orang hari ini. Saya hanya bisa mendetoksifikasi orang-orang yang bertanggung jawab di semua tingkatan terlebih dahulu. Tetapi mereka mempercayai saya. Lalu minta mereka mengatur semua orang untuk mengungsi terlebih dahulu. Dan kemudian mendetoksifikasi yang lain setelah mereka dievakuasi ke tempat yang aman. Setelah itu, Charlie bertanya kepadanya, kapan terakhir kali semua orang minum obat? Sevan segera menjawab, kembali ke Tuan Wade. Semua orang baru saja meminum penawarnya kemarin lusa. Masih ada banyak waktu. Charlie mengangguk dan berkata, oke, waktunya cukup. Angkat berjalan sekitar 1 menit. Setelah mencapai dasar tambang, seorang pria segera datang menemuinya. Ketika dia melihat itu adalah Sevan, dia segera berkata dengan hormat, Komandan Yendel, mengapa Anda turun sendiri? Sevan berkata, ada beberapa hal penting yang perlu saya komunikasikan dengan kamu. Kamu harus bekerja keras memanggil perintah Anda dan semua penjaga kavaleri serta memerintahkan bendera ke ruang depan untuk berdiskusi. Tentara mati itu segera berkata, Komandan Yendel, mohon pindah ke ruang depan. Saya akan segera memberitahu Komandan. Melewati terowongan tambang, mereka bertiga sampai di aula depan stasiun tentara mati. Ini awalnya merupakan permukaan kerja di area penambangan fosfat. Setelah unit pembersih mengambil alih, permukaan kerja tersebut diubah menjadi pintu masuk aula. Permukaan kerja ini ditopang dan diperkuat sebagai satu-satunya jalan masuk ke dalam stasiun. Sekarang tempat ini telah menjadi tempat berkumpulnya para tentara mati. Juga menjadi tempat pengawal kavaleri memberikan tugas kepada para tentara mati. Aula depan terang benderang saat ini. Dan ruangan besar itu didesain seperti Yamen kuno. Ada ruang terbuka datar di tengah. Dan 3 kursi taisi ditempatkan di depan. Pada saat ini, ada juga 2 tentara mati yang menjaga aula depan. Ketika mereka melihat Sevan datang, mereka segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, Selamat datang Komandan Yendel. Sevan mengangguk dan berkata kepada mereka berdua, saya memanggil dan memerintahkan Anda di semua tingkatan untuk rapat. Anda dapat mundur dulu. Kedua pria itu segera berkata serempak, saya menuruti perintah. Setelah mengatakan ini, dia segera berbalik dan mundur. Charlie melihat bahwa para tentara mati ini menghormati Sevan dari lubuk hati mereka. Mata mereka penuh dengan rasa hormat daripada rasa takut. Dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan para tentara mati ini? Sevan menjelaskan kepada Charlie. Kembali ke Tuan Wade. Kami pengawal kavaleri memiliki hubungan yang sangat baik dengan para tentara mati. Meskipun kami diperintahkan untuk menjaga mereka di sini, saya telah berulang kali mengingatkan kepada semua saudara pengawal kavaleri bahwa kami tidak boleh menindas, mempermalukan,
atau menyinggung tentara mati dan keluarga mereka. Bagaimanapun, kita semua memiliki takdir yang sama dan harus saling memperhatikan satu sama lain. Para tentara mati ini juga dapat memahami situasi kami. Dan kami melakukan yang terbaik dengan memberikan bantuan dan kenyamanan mereka, sehingga semua orang dapat rukun. Charlie mengangguk dan menghela napas. Dalam masyarakat luar, rantai makanan telah lama terbentuk antar kelas. Eksploitasi dan terjadinya seringkali diturunkan dari lapisan ke lapisan. Banyak orang mengeluh dari atas dan mereka harus melampiaskannya pada orang-orang di bawah. Tidak mudah bagimu di sini untuk menyadari bahwa tentara mati dan para penjaga ksatria terhubung oleh takdir dan saling membantu. Reina di samping merasa sedikit panas ketika dia mendengar kata-kata Charlie. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya adalah salah satu dari banyak orang yang dikatakan Charlie. Keluarga Moore telah dikendalikan dan dibesarkan oleh perkumpulan penghancuran King selama ratusan tahun. Saat dia datang ke Duke Mining, dia memperlakukan para penjaga-penjaga yang heroik ini tanpa menunjukkan simpati atau perhatian. Sebaliknya, dia bahkan lebih keras terhadap mereka dan bahkan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa memandang bulu. Segera, suara garis yang berjalan seragam terdengar di gang di belakang aula depan. Seorang pria parubaya yang kuat dengan janggut memimpin lebih dari 20 orang dan berlari dengan cepat. Sebagian besar orang-orang ini menargetkan Asia, tetapi ada juga beberapa ras lain. Ras lain ini juga diculik oleh perkumpulan penghancuran King beberapa tahun lalu. Mereka dipaksa menjadi tentara mati, sehingga keturunan mereka juga menjadi tentara mati dan menerima pelatihan tentara mati yang terpadu. Sekelompok orang dengan cepat mendatangi mereka bertanya. Pemimpin itu memandang Charlie dengan heran, dan kemudian berkata dengan keras, "Saya Kieran." "Selamat datang, Komandan." Charlie memandang Reina dan bertanya, "Apakah kamu pernah ke sini?" Reina mengangguk dan berkata dengan jujur, "Kembali ke Tuan Wade. Saya datang kemarin lusa untuk membagikan penawarnya kepada mereka." Setelah itu, dia menjelaskan, "Awalnya utusan khusus seharusnya melakukan ini. Saya datang ke sini untuk mengawasi perubahan besar. Saya tidak mengizinkan utusan khusus itu datang." Charlie mengangguk sedikit. Saat ini, Sevan memandang Charlie dan bertanya, "Tuan Wade, apakah menurut Anda bawahan dapat memperkenalkan Anda kepada saudara-saudara?" Charlie berkata, "Oke, Anda bisa memperkenalkan saya." Melihat Reina dan Sevan sama-sama menghormati orang muda di sekitar mereka, para tentara mati menjadi sedikit gugup untuk beberapa saat. Awalnya, petugas terbesar yang bisa mereka temui di sini adalah utusan khusus. Bertemu dengan Reina 2 hari lalu sudah membuat mereka merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tanpa diduga, 2 hari kemudian, datanglah orang lain yang bisa membuat Reina hormat. Mereka penasaran, bertanya-tanya apakah Charlie adalah seorang jenderal perkumpulan penghancuran King, atau bahkan gubernur agung. Pada saat ini, Sevan berkata, "Semuanya, Tuan Wade di sebelah saya ini memberi kesempatan pada Anda dan keluarga Anda untuk sepenuhnya menyingkirkan perkumpulan penghancuran King. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerimanya." Begitu Sevan mengucapkan kata-kata ini, semua orang terkejut. Mereka awalnya mengira Charlie pasti anggota tingkat tinggi dari perkumpulan penghancuran King. Namun siapa sangka ketika Sevan membuka mulut, dia berkata bahwa Charlie akan memberi kesempatan kepada semua orang untuk menyingkirkan perkumpulan penghancuran King. Kontras psikologis yang sangat besar ini membuat mereka bingung bagaimana menghadapinya. Melihat semua orang tercengang, Charlie berkata, "Semuanya. Saya tahu Anda telah dipenjara dan diperbudak oleh perkumpulan penghancuran King selama beberapa generasi, dan telah menjadi pembunuh perkumpulan penghancuran King selama beberapa generasi. Saya memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun dari tubuhmu. Saya akan memberi Anda dan keluarga Anda tempat tinggal yang aman, sehingga Anda tidak akan pernah ditindas oleh perkumpulan penghancuran King. Saya memiliki satu-satunya syarat, yaitu, Anda harus membantu saya mengalahkan perkumpulan penghancuran King tanpa syarat. Setelah perkumpulan penghancuran King hancur, Anda, keluarga Anda, dan keturunan Anda akan bebas." Semua orang masih tidak percaya. Mereka dan nenek moyang mereka telah dikontrol dengan ketat oleh perkumpulan penghancuran King selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun ini, tidak ada yang mencoba melawan atau melarikan diri. Racun aneh di dalam tubuh seperti kutukan yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengangkatnya. Tapi sekarang, seorang pria aneh tiba-tiba berkata bahwa dia bisa membantu mereka menghilangkan kutukan ini. Melihat semua orang curiga,
Charlie tidak mengatakan banyak omong kosong. Dia berkata kepada Sevan, "Komandan Yendel, beri saya air." "Baik." Sevan segera menyerahkan tawaran besar air murni yang dibawanya kepada Charlie. Kemudian mulai membagikan cangkir kertas kepada tentara mati tanpa menunggu proses Charlie. Charlie memasukkan beberapa ramuan ke dalam botol. Setelah ramuan itu meleleh, dia segera berjalan ke arah tentara mati di urutan teratas antrian dan menuangkannya setengah cangkir kecil. Segera setelah itu, dia menuangkan porsi yang sama untuk para tentara mati ini satu persatu. Para tentara mati ini tidak tahu kenapa. Charlie tidak berkata apa-apa, dan memerintahkan tidak bergerak. Semua orang memegang gelas udara dan tidak bergerak. Charlie kembali berdiri di depan semua orang dan berkata, "Semuanya, waktunya sempit. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Setelah semua orang meminum air di cangkir, Anda akan memahami semuanya. Jika Anda percaya padaku, maka melangkah maju. Jika kamu masih tidak percaya padaku, mundurlah." Melihat kata-kata lugas Charlie, Kieran tidak membuang waktu dan langsung berkata, "Terima kasih kepada Tuan Wade karena telah menjagaku." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan meminum air di cangkir. Bagi Kieran, dia belum bebas sejak dia lahir. Dia hanyalah seorang budak yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Meskipun dia tidak tahu dari mana Charlie berasal, dia berpikir tidak ada yang akan mencoba membunuh hal yang tidak berharga seperti dirinya. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Setelah meminum udara yang tidak berwarna dan tidak berbau ke dalam perut, Kieran segera merasakan perubahan pada tubuhnya. Racun tersimpan di meridian dan dantian. Seperti dinding putih aslinya yang menutupi lumpur berbau busuk. Lumpurnya selalu ada dan membuat orang sakit. Namun setelah meminum segelas air ini, semua lumpurnya langsung tersapu, tidak meninggalkan bekas. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Charlie tidak melebih-lebihkan. Dia memang telah memberi setiap orang kesempatan untuk menyingkirkan perkumpulan penghancuran King dan mematahkan ikatan yang telah berusia seabad. Saudara-saudara di sekitarnya semua merasakan hal yang sama seperti dia saat ini. Racun di tubuh mereka telah hilang sama sekali, yang membuat mereka sangat gembira. Kieran adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia memandang Charlie, mengambil langkah besar ke depan, lalu berlutut dengan satu kaki, mengangkat tubuhnya di depan. Dia berkata dengan keras, "Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Anda." Semua orang segera mengambil langkah ke depan, berlutut dengan satu kaki seperti Kieran, dan berkata serempak, "Saya siap melakukan yang terbaik untuk Anda, Tuan." Charlie mengangguk dan berkata, "Karena tidak ada di antara kalian yang memiliki maksud lain, saya akan mulai membuat rencana darurat. Kalian semua harus mengikuti rencana saya dan tidak membuat kesalahan." Kieran berkata dengan lantang, "Saya akan mematuhi instruksi Anda dalam segala hal." Charlie berkata, "Oke, ini rencana evakuasi saya. Pertama-tama, mulai malam ini, semua tentara mati dan keluarganya akan mulai dievakuasi satu demi satu. Perjalanan ini hampir 100 kilometer. Untuk mengecoh mata dan telinga orang lain, semua tentara mati akan memulai iring-iringan cepat malam ini. Persyaratan iring-iringan ini adalah menyelesaikan 100 kilometer dalam waktu setidaknya 6 jam. Oke." Kieran berkata tanpa ragu, "Tidak masalah. Kami akan mencapai tujuan dalam waktu 6 jam. Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Jika ada anggota keluargamu yang secara fisik mampu menyeimbangkan, mereka akan pergi bersamamu. Jika ada yang secara fisik tidak mampu menyeimbangkan, tidak perlu khawatir. Saya akan mengatur kendaraan untuk membawa mereka ke sana." Setelah itu, dia melihat waktu dan melanjutkan, "Ini jam 10 malam. Waktunya singkat. Saya akan memberi Anda 1 jam untuk bersiap. Anda kembali dan memberitahu semua orang dan kerabat mereka tentang semuanya dan meminta mereka melakukannya." Kemudian mereka membagi orang-orang menjadi 3 kelompok. 1 jam kemudian, kelompok pertama yang terdiri dari tentara mati dan anggota keluarga mereka yang dapat mengikuti gerakan cepat berangkat terlebih dahulu. 1,5 jam kemudian, kelompok kedua berangkat. 2 jam kemudian, kelompok ketiga berangkat. Kelompok ketiga harus tiba di tujuan sebelum fajar, agar tidak ada risiko terpapar. "Mengerti?" Semua orang serempak berkata, "Saya mengerti." Charlie berkata lagi, "Evakuasi ini untuk memungkinkan Anda sepenuhnya menyingkirkan perkumpulan penghancuran King dan kehidupan penjara dan abadi. Anda harus memberitahu semua orang bahwa semua hal di luar tubuh Anda, selama tidak diperlukan, dapat diambil sebanyak mungkin.
Dan tidak boleh ada barang yang tertinggal selama iring-iringan. Setiap kelompok tim harus memiliki tim kecil untuk menjelajahi jalan di depan. Tim kecil untuk menghapus jejak di belakang harus bekerja tepat waktu. Dan tidak boleh ada petunjuk yang tertinggal. Semua orang menjawab serempak lagi. Saya mengerti. Charlie mengangguk dan melanjutkan. Evakuasi seluruh stasiun bagian menjadi 3 langkah. Langkah pertama. Menyelesaikan evakuasi ke stasiun transfer dalam waktu 3 hari. Langkah kedua. Menyelesaikan evakuasi dari stasiun transfer ke pelabuhan. Langkah ketiga. Menyelesaikan evakuasi ribuan kilometer di laut. Anda sekarang berada di pedalaman Maroko. Anda hanya dapat mengungsi dari sini ke stasiun transit dalam 3 hari. Setidaknya 1 bulan untuk berpindah dari stasiun transit ke daerah aman. 20 hari ini adalah di laut. Begitu kalian meninggalkan petunjuk selama evakuasi, perkumpulan penghancuran King mungkin akan mengejar sepanjang jalan. Begitu mereka menyusul, semua orang akan menghadapi bencana. Jadi, selama seluruh proses evakuasi, Anda harus mengikuti sistem manajemen yang ada dan mengendalikan semua bawahan Anda. Anda harus memastikan bahwa setiap orang mematuhi disiplin dengan ketat. Kieran segera berkata dengan hormat, Tuan, yakinlah bahwa saya akan dengan tegas kalori semua orang yang bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun selama proses evakuasi. Setelah mengatakan itu, Kieran ragu-ragu sejenak dan bertanya, Tuan, saya punya pertanyaan. Mohon untuk meminta klarifikasi kepada Anda. Charlie berkata, katakan. Kieran buru-buru bertanya, Tuan, kapan kami bisa mendetoksifikasi tentara mati lainnya dan keluarga mereka? Charlie berkata, Anda tidak perlu mengirimi orang-orang itu dan keluarga mereka. Ketika bantuan tahap pertama selesai dalam 3 hari, saya akan mendetoksifikasi semua orang di stasiun transfer. Kieran segera berkata dengan rasa terima kasih. Atas nama semua tuan dan kerabat, saya berlutut untuk berterima kasih atas kebaikan Anda yang besar. Charlie mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, cepat dan bersiap. Lift hanya dapat membawa orang dalam jumlah terbatas dalam satu waktu. Minta saudara-saudara angkatan pertama mulai berangkat secepat mungkin. Kieran buru-buru berkata, Tuan, saya dan jubah lainnya tidak pernah meninggalkan stasiun dengan tenang seumur hidup. Kecuali tujuan misinya. Saya tidak tahu seperti apa bagian luar tambang saat ini. Selama dalam perjalanan, bisakah Anda mengatur beberapa orang untuk memandu saya? Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya pasti akan mengaturnya. Setelah itu, dia melihat ke arah Sevan di samping dan berkata, Komandan Yendel, saya akan memberitahu Anda koordinat pemindahan stasiun nanti. Anda memilih beberapa saudara yang cerdik dari pengawal kavaleri dan meminta mereka memimpin jalan bagi saudara-saudara ini. Saya juga akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda nanti. Sevan berkata dengan hormat. Jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahan pasti akan membuat pengaturan. Setengah jam kemudian, rombongan pertama tentara mati yang berangkat dari sini naik lift satu demi satu. Karena terjadi iring-iringan cepat sejauh ratusan kilometer dalam satu malam, para lansia dan perempuan tidak dapat menyeimbangkan intensitas tinggi tersebut. Sehingga tentara mati tersebut membawa serta anak-anak mereka yang berusia antara 2 hingga 10 tahun. Agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah bagi orang tua dan wanita di belakang mereka saat mengungsi, para tentara mati ini berencana untuk menggendong anak-anak kecil ini di punggung mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah prajurit yang dilatih, dan Charlie tidak membiarkan mereka membawa barang apapun. Bukan masalah besar bagi mereka untuk membawa anak. Para tentara mati dan anak-anak ini belum pernah keluar dari tambang dalam keadaan sadar. Segera mereka mulai mengancam di bawah organisasi pemimpin pasukan masing-masing. Kemudian mulai berangkat menuju stasiun transfer di bawah pimpinan pengawal kavaleri. Dari sini menuju pabrik makanan yang dibeli oleh Duncan. Terdapat kawasan produksi fosfat di sepanjang jalan. Selain itu, semua tentara mati adalah pejuang dan kebugaran fisik mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Mereka menghindari jalan utama dan memperburuk langsung ke jurang tempat fosfat terakumulasi, hampir di daerah yang tidak berpenghuni. Terlebih lagi, ketajaman para pejuang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jika ada orang di sepanjang jalan, mereka dapat mendeteksinya terlebih dahulu dan menghindarinya secara diam-diam. Sejumlah besar tentara mati berlarian dengan anak-anak di punggung mereka. Duncan juga mengatur agar anggota Istana Wanlong merespons terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, tentara mati tiba di pabrik makanan satu demi satu di kegelapan malam. Saat ini,
Segala sesuatu yang diperlukan untuk pemukiman sementara mereka telah disiapkan di pabrik makanan. Selain itu, tentara mati dan anak-anak ini telah hidup di bawah manajemen militer dengan intensitas tinggi sepanjang hidup mereka. Lebih dari 2.000 orang telah tiba satu demi satu saat tiba. Tidak ada kekacauan di seluruh pabrik makanan. Mereka semua sangat disiplin, berusaha untuk tidak berbicara atau bergerak sebanyak mungkin, dan mengecilkan suara jika diperlukan. Bahkan jika seseorang melewati pabrik makanan, mereka tidak akan percaya bahwa ada lebih dari 2.000 orang berkumpul di dalamnya. Semua tentara mati tiba di pabrik makanan sebelum fajar. Setelah Duncan memberitahu Charlie tentang masalahnya, Charlie juga menghela napas lega, dan kemudian bertanya kepadanya, "Inspektur Lee, bagaimana situasi di perusahaan logistik?" Duncan berkata, "Sudah dibeli. Sama seperti pabrik makanan. Saya menandatangani perjanjian cicilan dengan bos. Memberinya celah untuk dieksploitasi. Setelah kita pergi, perusahaan logistik akan tetap menjadi miliknya. Dan dia akan menjaga rahasia." Setelah itu, Duncan bertanya kepadanya, "Tuan Wade, kapan orang lain akan dievakuasi? Saya bisa mengatur kendaraan untuk menjemput mereka." Charlie berkata, "Baru setelah saya membeli Skyline saya mengetahui bahwa ada satelit penginderaan jauh di mana-mana di langit. Negara-negara dengan kekuatan tertentu memiliki satelit militernya sendiri. Dan banyak perusahaan juga memiliki satelit sipilnya sendiri. Satelit ini hanya mengambil gambar saat pencahayaan dan jarak pandang yang bagus. Jika kita berangkat dari Duke Mining pada siang hari, kita mungkin akan tertangkap oleh satelit. Ini terlalu berisiko, jadi sebaiknya kita melakukan pekerjaan transportasi pada malam hari. Kendaraan Anda bisa pergi ke Duke Mining setelah gelap." "Oke," Duncan menjawab langsung. "Saya meminta para prajurit Istana Wanlong untuk bersiap terlebih dahulu. Dan semua kendaraan akan dikendarai oleh mereka." Charlie bertanya lagi, "Apakah rute dari pabrik makanan ke laut sudah diatur?" "Sudah diatur," Duncan berkata. "Isu Shipping memiliki kapal yang masuk dan keluar Selat Gibraltar hampir setiap hari. Kali ini, beberapa tentara yang dipimpin oleh Master Wandian berasal dari Maroko dan beberapa negara sekitarnya. Kami berpakaian sebagai anggota kru yang mencari peluang kerja dan pendapat ke pelabuhan memancing. Perahu dapat digunakan untuk mengangkut orang ke rute yang dilalui kapal kargo. 10 kami dapat mengirim semua orang pergi dalam satu hari. Ada banyak tentara di Istana Wanlong. Meskipun mayoritas adalah orang Tionghoa, jumlah kelompok etnis lainnya masih melebihi 10.000. Dengan basis yang begitu besar, tidak sulit menemukan beberapa tentara Afrika Amerika." Charlie bertanya kepadanya, "Bagaimana situasi di pelabuhan perikanan? Apakah ini akan menarik perhatian?" "Tidak," Duncan berkata. "Pengelolaan pelabuhan perikanan setempat sangat kacau. Ada ribuan penangkap ikan besar dan kecil. Kebanyakan adalah nelayan dari daerah sekitarnya. Kondisi pemilik kapal lebih rumit. Orang-orang dari mana-mana. Ini hanya ada beberapa lingkaran kecil di antara perahu nelayan, bukan lingkaran besar. Selain itu, orang-orang yang mengatur semuanya adalah penduduk setempat, yang tidak akan menarik perhatian. Apalagi perlindungan perbatasan garis pantai di sini juga sangat longgar. Kalau tentara melakukan penyelidikan, terutama akan menyelidiki penyelundupan impor. Selama tidak ada barang selundupan di kapal yang kembali ke pelabuhan, pasti tidak akan terungkap. Kita bisa membeli ikan dari nelayan Aljazair terlebih dahulu dan menyamarkannya hasil panen kita, yang pasti akan menyembunyikannya dari laut." "Oke," Charlie berkata. "Tidak banyak kapal yang melintasi Selat Gibraltar setiap hari. Bahkan jika mereka mengikuti petunjuk dan menangkapnya di laut, pada dasarnya mereka akan tersesat di laut. Ayo lakukan seperti ini. Semuanya akan mengungsi ke stasiun transfer lusa, dan mulai pindah ke laut larut malam itu." Duncan segera berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan membuat semua persiapan dan rencana untuk keadaan darurat." Melihat Duncan telah menyiapkan semuanya, Charlie merasa lega, dan kemudian mulai mengatur agar orang tua dan wanita yang akan dipindahkan. Orang tua dan wanita yang akan dipindahkan bukan hanya keluarga tentara mati, tetapi juga keluarga penjaga pasukan heroik. Pengawal kavaleri batalion ketiga telah membagi orang-orang ini menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan sekitar 80 orang. Setiap rombongan menaiki truk tertutup dan hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk berkendara ke pabrik makanan. Karena kendaraan baru tiba pada malam hari, para Night Rider bekerja keras dalam penambangan dan produksi sepanjang hari. Charlie percaya bahwa tidak ada tentara mati, ksatria,
dan keluarga Duke Mining yang akan anggota. Satu-satunya yang mungkin membelot adalah Reina. Namun dia telah menggunakan video AI untuk mengancam Reina agar tunduk. Tetapi ancaman ini berbahaya baginya. Solusi terbaik sebenarnya adalah melarikan diri. Selama dia bisa melarikan diri, dia dapat melaporkan masalahnya kepada perkumpulan penghancuran King, dan video AI tidak akan memberikan efek jera padanya. Oleh karena itu, Charlie meminta Reina untuk tinggal bersama sepanjang waktu kecuali saat pergi ke toilet. Juga diperingatkan Reina untuk tidak meninggalkannya dalam jarak 3 meter kapanpun. Kalau tidak, budidayanya akan hancur total. Reina tahu bahwa dia bukan tandingan Charlie. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Charlie juga tidak beristirahat. Dia menyaksikan tentara mati berangkat satu demi satu di malam hari, dan menghabiskan sisa waktu mengawasi kemajuan produksi. Reina hanya bisa dipaksa untuk mengikutinya. Pada siang hari, ketika Charlie berdiri di peron tinggi dan melihat pemandangan ramai di area penjelajahan di kedalaman, Sevan datang untuk melapor kepada Charlie. Sevan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, semua barang di peron telah habis disimpan. Hari ini fosfat yang akan dikirim pada sore hari juga telah dimuat." Sore harinya, kereta api nasional Maroko akan menepikan kereta yang kosong, dan kemudian menarik kereta fosfat yang terisi penuh ini ke pelabuhan Casablanca. Charlie mengangguk dan berkata, "Kumpulkan semua bahan yang mudah terbakar dan simpan dengan benar. Setelah kamu pergi, bakar tempat ini hingga menjadi puing-puing." "Oke." Sevan mengangguk dengan berat dan berkata, "Kami memiliki depo minyak sendiri dengan cadangan lebih dari 200 ton. Sebagian besar adalah tenaga surya untuk mesin konstruksi ini. Selain itu, ada puluhan ton bensin. Semua bahan bakar ini disimpan di tangki bawah tanah dan dapat dipompa keluar kapan saja." Charlie bersenandung dan berkata, "Dengan begitu banyak bahan bakar, itu cukup untuk membakar tempat ini menjadi abu." Saat ini, ribuan kilometer jauhnya di Nigeria, Swinton, Panglima Istana Gubernur Tentara Kanan, sedang mengadu kepada Jenderal Chafren. Di menara tinggi tanpa seorang pun di sekitarnya, dia berkata dengan kesal, "Jika kamu terus menunggu seperti ini hari demi hari, aku tidak tahu kapan akhir itu akan tiba. Bagaimana jika orang itu mengetahui rahasia ini? Kita akan menunggunya." Chafren berkata dengan suara rendah, "Gubernur besar, ketika Anda datang ke Nigeria, itu terutama karena tetua ketiga datang ke wilayah rumah gubernur tentara kanan kita. Kita tidak boleh mengabaikannya. Tapi sekarang tetua ketiga bisa tinggal di sini dan berlatih dalam pencahayaan. Kita tidak perlu melayani mereka secara pribadi. Jika kita terus berada di sini, itu akan menunda banyak urusan. Pertukaran darah besar akan dimulai dalam 2 hari. Sedangkan stasiun ini tidak ada dalam daftar pertukaran darah besar. Kalau kita tetap di sini, itu tidak akan banyak berpengaruh. Mengapa kami tidak meminta Tuan Ying untuk mengizinkan kami kembali ke Napoli dulu?" Swinton terdiam beberapa saat dan menghela napas. Lalu berkata, "Saya juga ingin kembali. Tetapi saya tidak bisa mengatakan ini kepada Tuan Ying. Tuan Ying pasti akan berpikir saya hanya ingin meninggalkan Nigeria. Bagaimanapun, semua stasiun tentara mati kecuali di sini memerlukan penempatan besar-besaran. Tidak termasuk rumah gubernur. Saya tinggal di sini dan kembalinya saya ke rumah gubernur semuanya mengendalikan dari jarak jauh. Jadi tidak ada perbedaan mendasar." Ketika Chafren mendengarnya, dia segera membungkuk 90 derajat dan berkata dengan malu, "Bawahan ini tidak berpikir dengan hati-hati. Saya meminta gubernur untuk menghukum saya." Swinton mengulurkan tangannya dan berkata dengan sedikit kesal, "Saya tidak tahu kapan ini akan berakhir jika kita terus seperti ini." Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa menghela napas. Tapi kalau dipikir-pikir, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk istana gubernur tentara kanan kita. Saat ini, orang misterius atau organisasi misterius itu telah menjadi masalah serius bagi Tuan Ying. Ini akan mencapai pencapaian yang luar biasa jika dapat menyelesaikan satu pertempuran di sini. Bahkan jika kantor gubernur tentara kanan hanya membantu sedikit, kita tetap mendapat pujian di dalamnya. Chafren segera mengangguk dan berkata, "Apa yang dikatakan gubernur adalah benar. Selama musuh terpenting Tuan Ying ditangkap di wilayah istana gubernur tentara kanan, kita akan mendapat pujian." Oleh karena itu, Chafren buru-buru berkata dengan pandangan penuh perhatian, "Gubernur besar, jangan lupa. Rumah gubernur tentara kanan juga memiliki Reina atau Kiana yang jenius. Kecepatan inovatifnya bahkan dipuji oleh guru Inggris. Ya, Anda telah melatih dan mendukung Reina dan keluarga Moore.
Penghargaan ini milik Anda. Bukankah Tuan Ying akan datang berkunjung tahun depan? Dia pasti akan berada dalam suasana hati yang baik ketika dia bertemu Kiana. Ketika Swinton mendengarnya, dia mengangguk sedikit dan keningnya menjadi lebih rileks. Menurutnya, Reina adalah harta yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Dia bisa mewujudkan Taoisme sendiri pada usia 20-an. Belum lagi 4 tetua agung. Bahkan tak satu pun dari 3 tetua agung yang menyadari Tao sendiri di usia 20-an. Apa yang paling dinantikan Swinton sekarang adalah Victoria membawa Reina ke sisinya untuk dia berlatih. Dalam hal ini, Reina pasti akan menjadi jenderal kepercayaan Victoria seiring berjalannya waktu. Mungkin saja Reina akan memimpin 4 tetua agung. Bisa dibilang masa depan Reina cerah. Bahkan sangat cerah hingga memesona. Begitu Reina melayang ke langit. Sebagai kepala keluarga Mor, dia pasti bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Bagaimanapun, anggota klan Reina masih di bawah kendalinya. Jika Reina ingin klannya menjalani kehidupan yang lebih baik, dia harus menghormati dirinya sendiri. Meskipun Swinton adalah anggota keluarga Wu Ben dan pejabat tinggi di daerah perbatasan, dia tetap merasa tidak aman di hadapan Victoria. Jika Reina bisa berkembang di samping Victoria, maka dia akan dianggap sebagai seseorang di pengadilan yang bisa menjadi pejabat. Oleh karena itu, Swinton sangat memperhatikan Reina dalam 2 tahun terakhir. Selain memberikan pekerjaan dan berbagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, dia juga merawat keluarganya dengan baik. Swinton bahkan telah memutuskan untuk menjodohkan saudara tiri Reina, yang 3 tahun lebih muda darinya, dengan putra bungsunya yang belum menikah. Agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan keluarga Mor dan Reina. Keluarga Wu Ben yang masih dalam garis keturunan sendiri jelas mensyaratkan bahwa setiap putra keluarga Wu Ben yang mengawini putri keluarga Mor harus memperlakukan istrinya sebagai tamu dan tidak boleh mengambil selir. Semula laki-laki dari keluarga Wu Ben selalu diperbolehkan mengambil selir jika tidak puas dengan satu pernikahan. Setelah 3 tahun menikah, mereka juga bisa mengambil selir lain dari keluarga agunan lainnya, dengan maksimal 1 istri dan 1 selir. Jika memegang posisi penting di rumah gubernur tentara kanan, dapat memiliki 1 istri lagi. Maksimal 1 istri dan 2 selir. Adapun Swinton, gubernur jenderal, dapat menikahi 3 istri lagi, yaitu 1 istri dan 3 selir. Alasan jumlah selir harus dibatasi terutama karena keluarga Wu Ben memiliki terlalu banyak ahli waris. Bahkan dengan begitu banyak keluarga agunan, mereka tidak dapat menyediakan cukup bagi setiap orang untuk menikah dan mengambil selir sesuka hati. Keluarga agunan berstatus kecil, dan cucu perempuan yang sudah menikah bahkan berstatus lebih rendah lagi. Mereka tidak berani berkata apa-apa jika suaminya ingin menikah lagi. Sekarang Reina, si burung Phoenix emas, telah muncul di keluarga Mor. Swinton tidak lagi memandangnya dengan jijik seperti di masa lalu. Sebaliknya, dia ingin mengikat keluarga Mor secara mendalam dan memberi status keluarga Mor yang lebih tinggi dan lebih banyak lagi sumber daya. Menantu perempuan lebih dihormati. Dengan cara ini, kedua keluarga secara bertahap akan berkembang dari hubungan tuan pelayan menjadi keluarga besan sejati, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan emosi. Swinton yang berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dengan emosi. Dia berkata tidak ada bandingannya jika rumah gubernur tentara kanan memiliki seorang jenius seperti Reina. Begitu seseorang memahami Tao, siklus hidupnya akan diukur dalam ratusan tahun. Dan pencapaian Reina di masa depan tidak akan sama. Jika kita bisa setara dengan tetua ketiga, atau bahkan melampaui mereka, itu akan menjadi hal yang hebat bagi garis keturunan kita. Meskipun Tuan Ying nenek-nenek moyang keluarga Wu Ben, tetapi keluarga Wu Ben memiliki terlalu banyak ahli waris. Tuan Ying tidak akan menyukai kita, tetapi Reina berbeda. Jika dia menjadi talenta hebat di masa depan, kita akan mendapatkan keuntungan langsung. Keempat mantan tetua semuanya bisa mendapatkan ramuan dari Victoria secara teratur. Bagi mereka, ramuan itu bisa meningkatkan dampak atau efek yang sama tetapi pendekatannya berbeda. Dan Reina pasti akan menerima perlakuan yang sama atau bahkan lebih baik di masa depan. Victoria akan memberikan perhatian tertentu kepada ahli waris yang memegang posisi penting dalam keluarga Wu Ben. Namun perhatian semacam itu ada pada tingkat tertentu. Jika 4 gubernur lainnya bisa mendapatkan obat mujarab yang menjamin umur 120 tahun, Swinton tidak akan pernah membayangkan bisa hidup sampai umur 130 tahun. Tetapi jika Reina bersedia, dia hanya perlu diam-diam memberi Swinton beberapa pil.
Dan dia akan memiliki kesempatan untuk hidup sampai usia 150 tahun atau bahkan lebih. Chavren di samping bisa menebak apa yang dipikirkan Swinton. Chavren berkata, Kiana sangat menghormati gubernur. Saya kira dia juga orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Gubernur sangat memandang keluarganya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Ini bantuan yang sangat besar. Jika Kiana berhasil dalam urusannya di masa depan, dia pasti tidak akan memaafkan kebaikan gubernur. Swinton tertawa dan berkata, hahaha, bagus sekali. Setelah itu, dia berkata pada dirinya sendiri, saya ingin menelepon Reina dan merawat jenderal yang meningkatkan ini dengan baik. Setelah dia menyelesaikan tugas pergantian darah, atas nama jasanya dalam mengawasi tentara mati, saya beri dia cuti setiap bulan. Dia bisa kembali dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Saat ini, Duke Mining di Maroko. Mesin penambangan tugas berat dari Liebherr beroperasi dengan kapasitas penuh. Truk penambangan tugas berat dengan muatan lebih dari 300 ton memaksa bolak-balik di beberapa area penambangan fosfat Duke Mining. Memicu badai putih di daratan putih. Charlie melihat truk-truk yang tingginya hampir 3 lantai. Dia penasaran, jika truk-truk ini diangkut ke Suriah dan membantu Istana Wanlong membangun markas dan benteng permanen, pasti akan mendapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika Hamid diberi sedikit, dia bisa menghancurkan beberapa bukit di pangkalan. Dia juga tahu bahwa truk penambangan ini akan terbakar dalam 2 hari, dan dia pasti tidak bisa membawanya. Jika demikian, dia harus membeli yang baru dan mengirimkannya ke Timur Tengah. Reina di samping tampak tidak berdaya. Meskipun dia tidak berani melarikan diri dari Charlie, dia tidak ingin dipaksa oleh Charlie. Jika perkumpulan penghancuran King mengira sebagai pembelot, bahkan jika dia dianggap telah diculik atau dibunuh, anggota klannya akan kehilangan dukungan terbesar di masa depan. Saat hatinya diliputi keputusasaan, ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Dia segera menatap Charlie dan hendak berbicara. Namun Charlie sudah berbicara lebih dulu. Panggilan telepon. Reina mengangguk dan berkata dengan hormat, seharusnya begitu. Charlie berkata, keluarkan dan lihat siapa yang menelpon. Angka saja. Baik, Reina menjawab dengan hormat. Kemudian dia mengeluarkan ponsel khusus itu. Ketika dia melihat kata-kata gubernur besar tertulis di sana, dia segera berkata kepada Charlie, Tuan Wade, ini gubernur besar, Swinton. Charlie berkata, nyalakan speaker ponsel. Kalau dia bertanya, katakan saja semuanya normal. Saya mengingatkan Anda, jika Anda bermain trik, Anda akan membunuh 10.000 tentara mati, ksatria, dan keluarga mereka. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan kemudian seluruh rakyatmu untuk membayar nyawa mereka. Reina memasang ekspresi tegas dan berkata dengan cepat, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya tahu bagaimana menjawabnya. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, angkat. Reina segera menekan tombol jawab, sekaligus menyalakan speaker ponsel. Dia berkata melalui telepon, Gubernur besar, apa perintah Anda kepada bawahan? Swinton berkata sambil tersenyum, Kiana, saya menelepon untuk menanyakan bagaimana persiapan perubahan darah besar-besaran. Reina menjawab, semuanya sudah siap. Penggantian gelombang darah pertama akan dimulai tepat waktu dalam 2 hari. Yakinlah. Panglima, Swinton menanggapi sambil tersenyum. Tentu saja saya dapat yakin saat kamu melakukan sesuatu. Saya menelepon untuk memberitahu. Setelah pertukaran darah besar-besaran ini selesai diselesaikan, Anda dapat kembali ke rumah gubernur untuk melapor ke Yang Mulia. Setelah itu, Anda dapat mengambil cuti setiap bulan. Anda dapat kembali berdiskusi dengan keluarga Anda. Anda telah berada di rumah gubernur selama 2 tahun. Dan Anda belum pernah kembali, kan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.